Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urjukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pandai Tirakat, yang pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 16 ayat 72 yang merupakan ayat tirakat pada Tukardin 298, yaitu wallahu ja'ala lakum min anfusikum ajwaja wa ja'ala lakum min ajwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat tayyibat apabil batili yu'minun wa binikmatillah hum yakfurun. Pada uraian anak kalimatnya, pertama kita urai anak kalimat pertama, yakni sampai dengan ajwaja ya. Kemudian anak kalimat kedua sampai wahafadah. Anak kalimat ketiga warzaqakum minat tayyibat. Kemudian anak kalimat keempat apa bil batili yu'minun wa binikmatillah hum yakfurun. Jadi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 anak kalimat. Pertama, wallahu ja'ala lakum min anfusikum ajwaja. Ini kalimat kata kerja ya, yang subjeknya didahulukan ini ditulisnya, yaitu Allahu. Ini kelihatan harakatnya domah, ini kedudukannya ini subjek, kedudukannya ini adalah pokok kalimat ya, ini subjek ya, Allahu itu. Kemudian ja'ala keterangan kerja ya, ja'ala keterangan kerja. Kemudian lakum ini keterangan tujuan. Min anfusikum ini jar majrur min, dan anfusikum majrurun. Majrurnya anfusikum ini kata majemuk. Min anfusikum ini objek satu ya, objek satu, karena kita pahami bahwa ja'ala ini mampu mengikat 2 objek. Kemudian ajwaja ini kelihatan sekali nih harakatnya patah ya, ajwaja ini bentuk jama rusak ya dari jaujun ya. Ini adalah objek 2. Maka Allah subjek,
pokok kalimat, keterangan kerja, keterangan tujuan, objek 1, objek 2 ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian anak kalimat kedua waja'ala. Nah, di ja'ala ini di sini ada domir huwa ya. Nah, domir huwa kita keluarkan. Ini kedudukannya subjek, ini menjadi pokok kalimat. Ja'ala keterangan kerja ya. Kemudian lakum sama keterangan tujuan. Min ajwajikum ini objek 1 ya. Min ajwajikum objek 1. Kemudian banina wa hafadah ini objek 2. Jadi subjek, pokok kalimat, keterangan tujuan, keterangan kerja ya. Objek 1, objek 2 ini menjadi keterangan kalimat. Nah, dua anak kalimat ini berbicara ja'ala lakum min anfusikum ajwaja. Kemudian di sini ja'ala lakum min ajwajikum banina wa hafadah. Di sini membikin atau menjadikan ini berbicara pasti alam ya. Pasti alam. Berarti ini ayat ini adalah berbicara tentang sastra. Yang mana bahwa perangkat sastra ini, kelengkapan sastra ini ya, ada musabah, ada tasbih, ada musabah bih, ada wajah sabah. Nah, yang pasti alam, yang berbicara pasti alam itu musabah bih. Kemudian berbicara budaya itu adalah musabah. Kemudian kalau ada tasbih itu seperti contohnya misalkan masal, ibrat ya. Nah, ini masuknya kepada perumpamaan tersembunyi. Artinya perumpamaan yang tidak lengkap. Yaitu di sini wajah sabahnya tidak muncul, kemudian ada tasbihnya juga, alat perumpamaan juga tidak muncul. Yang ada di sini hanya ada pasti alam dan budaya. Maka pasti alam, ini dua anak kalimat ini, wallahu ja'ala lakum min anfusikum ajwaja wa ja'ala lakum min ajwajikum banina wa hafadzah, ini adalah pasti alam, ini musabah bih. Sama dengan musabah bih ini adalah keterangan ya. Tapi lengkapnya keterangan kalimat ini dalam sastra itu yakni musabah bih, ada tasbih, wajah sabah. Itu menjadi keterangan kalimat. Tapi ini bagian dari keterangan ya. Ini bagian dari keterangan kalimat. Ayat yang berbicara pasti alam ini. Atau musabah bih ini bagian dari keterangan kalimat. Kemudian warazaqakum minat tayyibat ini rizqun. Ini berbicara tentang sistem pembagian rezeki ya. Sistem pembagian rezeki ini meliputi 3 aspek ya, bukan hanya pada ini. Meliputi sistem pembagian rezeki pendidikan, sistem pembagian rezeki amanah, sistem pembagian rezeki prodiskon. Nah, ini berbicara tentang budaya. Yang kalau kita urai, kalimat ini adalah razaka ini kata kerja telah ya, fa'ala polanya. Di sini ada domir huwa ya. Huwa. Nah, maka ini kedudukannya subjek sebagai pokok kalimat. Kemudian razaka keterangan kerja, kemudian kum objek, kemudian minat tayyibat ini menggambarkan kondisi yang mau dicapai ya, kondisi dari razaka itu sendiri. Yakni dia Allah yang telah mengkaruniakan sistem pembagian rezeki kepada kalian yang bisa mencapai tujuan ihsan atau yang bisa mencapai tujuan ya.
Nah, maka ini keterangan kerja, objek, dan minat tayyibat ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat ini ya. Menjadi keterangan kalimat. Dari pokok kalimatnya huwa. Maka ini adalah musabah. Ya. Ini musabah atau inilah pokok ya. Pokok kalimatnya ini. Ya, pokok kalimatnya. Nah, maka kita pahami dari di sini berbicara tentang pasti alam ini proses penciptaan manusia ya. Proses penciptaan manusia yaitu ajwaja, proses penciptaan pasangan ya. Pasangan ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Artinya proses penciptaan manusia. Kemudian kalau yang anak kalimat kedua ini adalah dari pasangan tersebut melahirkan turunan ya, yakni anak dan cucu ya, banina wa hafadah, ini anak dan cucu. Nah, kalau apa hubungan persamaannya? Kalau kita melihat update KM update ayat ya, KM-nya sudah keluar, maka di sini kita memahami bahwa proses penciptaan hakikat proses penciptaan alam semesta yang di dalamnya itu ada proses penciptaan manusia ya, maka itu untuk proses penciptaan manusia terbagi kepada dua tahap ya. Satu tahap yang tidak bisa dieksperimenkan, maka itu proses awalnya, proses penciptaan manusia tersebut pada tahap yang tidak bisa dieksperimenkan bermula dari kondisi ataina ta'in ya. Tin itu ataina ta'in. Kemudian selanjutnya diproses oleh Allah, maka dari rumusan yang satu ya, kalau di sini ja'alalakum min anfusikum ya. Nah, dari rumusan yang satu ini maka lahirlah pasangan ya, baik bisa laki-laki dan perempuan. Kalau untuk manusia pertama Adam ya, Adam dan Hawa. Itulah proses yang tidak bisa dieksperimenkan. Kemudian selanjutnya dari pasangan tersebut, dari Adam dan Hawa itu, kalau digambarkan ininya, realnya, maka lahirlah dari situ banina wahapadah, artinya melahirkan lagi turunan yang banyak. Di sini digambarkan banina wahapadah, anak dan cucu. Maka ini adalah proses penciptaan manusia tahap kedua, yaitu proses penciptaan yang bisa dieksperimenkan. Sama proses penciptaan ini pun diawali dari, kalau di sini pada pasti alam sebutannya ataina ta'in, kalau pada proses penciptaan manusia tahap kedua ini yaitu banina wahapadah, ini adalah dimulai dari pertemuan sel sperma dan ovum, yakni di sini wajah sabah yang mau diambilnya adalah sperma bisa membuahi sel telur apabila sperma tersebut mampu berani mengorbankan ekor. Artinya disitulah sama dengan totalitas. Nah, itulah hubungan persamaan begitu dengan Adam membangun sistem pembagian rezeki yang bisa mencapai tujuan itu diawali dengan totalitas. Itulah hubungan persamaannya. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, maka silahkan dibaca, dipahami pada KM surat 16 ayat 72 ini. Selanjutnya anak kalimat keempat dan anak kalimat kelima ini adalah kalimat tanya ya. Secara tertulis ini adalah kalimat tanya ya. Kalimat tanya karena diawali oleh kata tanya a. Apa bil batil yu'minun. Nah, di sini bil batil ini adalah
objek yang didahulukan, objek yang ditulis di depan kata kerja nih ya. Sebutannya ini maf'ul muqaddam. Pertama dilihat dari sisi makna, bahwa apabila objek dikedepankan, objek didahulukan atau maf'ul muqaddam itu menggambarkan takkid, menggambarkan ini penekanan yang benar-benar gitu. Penekanannya itu takkid ini ya. Kemudian kita urai, ini bil batil, ini objek yang dikedepankan atau maf'ul muqaddam sebutannya. Kemudian yu'minuna, di sini ada domir, ini kata kerja lagi, ada domir hum ya. Ini hum, kedudukannya subjek sebagai pokok kalimat. Ya, pokok kalimat. Kemudian yu'minuna, keterangan kerja menjadi keterangan kalimat. A, ini pokok kalimat tanya. Kemudian fa bil batili yu'minun, ini semuanya digabung. Objek yang didahulukan, subjek, keterangan kerja, ini menjadi pokok kalimat, menjadi ini gabungan yu'minuna, ini keterangan kerja, dan objek yang didahulukan ini menjadi keterangan kalimat ya. Ini satu kalimat sempurna. Bil batili yu'minun, ini adalah menjadi keterangan kalimat tanya ya. Karena uraian kalimat tanya ini adalah kalimat dasar yang didahului oleh kata tanya, di mana kata tanya itu adalah menjadi pokok kalimat tanya nih. Kemudian kalimat dasar tersebut, nah ini kalimat dasar bil batili yu'minuna dengan uraian pokok kalimat, hanya objeknya dikedepankan, keterangan kalimat keterangan kerja ya, menjadi pokok keterangan kalimat tanya. Nah, selanjutnya ini menjadi anak kalimat keempat ini menjadi pokok kalimat. Kemudian wabini matillah hum yakfurun. Sama ini kalimat kata kerja ya. Samanya apa? Bini matillah ini adalah maf'ul muqaddam ya, objek yang didahulukan. Kemudian di sini muncul humnya muncul di sini menjadi subjek, kedudukannya subjek menjadi pokok kalimat. Ini harusnya itu ya besar. Pokok kalimat yakfuruna ini adalah keterangan kerja menjadi keterangan kalimat. Maka hum subjek pokok kalimat, yakfuruna keterangan kerja, dan objek yang didahulukan atau maf'ul muqaddam ini menjadi keterangan kalimat ya, menjadi keterangan kalimat ya. Nah, ini menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimat apabil batil yu'minun, kalimat tanya ini. Yakni kalau kita translate, apakah mereka beriman dengan ajaran batil? Yakni mereka negatif terhadap nikmat Allah ya. Nah, ini dua anak kalimat ini merupakan kalimat tanya. Hanya di sini kalimat tanya ini bukan pertanyaan yang memerlukan jawaban, tetapi di sini menggambarkan ini adalah setelah Allah memberikan proses penciptaan manusia yang dua tahap, yaitu diawali dengan pada sisi pasti alamnya. Pada tahap pertama, hakikat penciptaan ini diawali dengan atain ataiin. Untuk tahapan kedua, proses penciptaan manusia ini diawali dengan pelepasan ekor atau totalitas. Nah, maka begitu proses penciptaan sistem pembagian rizki harus diawali dengan totalitas kesamaannya itu. Nah, setelah diberikan pemahaman pasti alam dalam membangun budaya tersebut, maka Allah menyindir apakah
masih negatif atau positif dengan batil, yaitu tetap negatif terhadap ajaran Allah. Ini adalah bukan pertanyaan, tetapi sebuah sindiran. Ya. Jadi demikian untuk uraian Quran surat 16 ayat 72 yang pada tirakat ini, ayat ini kita pertama kali mengurai sastra ya, mengurai perumpamaan yang mana di sini perumpamaannya sudah artinya tidak lengkap gitu ininya. Tidak muncul dalam satu ayat ini seperti di contoh pada Quraba itu ada yang muncul semuanya lengkap gitu ya. Di sini hanya ada dua saja, musabah bih dan musabah. Tidak ada tasbih dan wajah sabah di sini. Tetapi kita pahami dengan nilai ilmu yaitu sistematik dan analitik ya. Demikian alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.